Sebenarnya ngomongin minyak kita, jangan hanya ngomongin yang kurang dari 1 liter. Pertama dicek dulu yang kurang 1 liter itu adalah produsen yang terdaftar atau tidak. Kalau produsennya tidak terdaftar berarti udah ada permainan. Sementara minyak kita sendiri itu izinnya udah berlapis loh. Untuk izin produksi dan SNI itu ada di Kementerian Perindustrian. Untuk izin merek minyak kitanya ada di Kementerian Perdagangan, dan untuk izin edar ada di BPOM. Nah, semua itu kan harus dengan standar dan kualitas yang sesuai dengan peraturan perizinan yang ada. Nah, kenyataannya bukan hanya tidak ada kasus tidak 1 liter, tapi ada kasus kemarin saya cek di Pasar Johar Karawang, benar 1 liter isinya di kemasan. Tapi itu produsennya, berbagai kemasan itu banyak banget produsennya. Dan juga harga yang tertera di kemasan itu 15.700, ternyata harga jualnya ke masyarakat sampai ada yang 18.000, 19.000. Kenapa demikian? Karena di agennya juga si pedagang itu ada kenaikan harga, kurang lebih naiknya juga sampai 2.000 per liter. Jadi ada indikasi permainan stok minyak kita dan permainan harganya. Tapi di luar itu semua, mari kita telusuri lagi asal mula minyak kita ini adalah ketika terjadi quote and quote kelangkaan minyak goreng di masyarakat. Lalu kemudian ditunjuklah ada keputusan, ada keputusan bagaimana harus ada quote and quote minyak subsidi. Saya minta diungkap lagi, diusut tuntas dari penggunaan dana di dana badan BPKS sawit tuh yang menggunakan dana CSR perusahaan sawit diinjek ke produsen minyak. Nah, ini besar loh ya, jumlahnya sangat besar, nanti saya sampaikan lagi. Halo teman-teman, salam sehat dan jumpa kembali di channel Dimensi Analisa. Hari ini kita ingin menceritakan ataupun melihat daripada cerita dari kelanjutan perminyakan di Indonesia. Wah, ini memang kalau namanya minyak ini sepertinya tetap ada di dalamnya itu misteri rahasia, penipuan, dan pembodohan, kira-kira begitu ya. Akhir-akhir ini minyak, yaitu minyak goreng, bukan minyak pertalite lagi nih. Ini minyak goreng yang ditipu oleh produsen sendiri, yaitu minyak goreng yang dia punya merek minyak kita itu memang ya pada umumnya terkenal ya di pasar-pasar tradisional ataupun di minimarket, supermarket itu ada. Akan tetapi yang saya mau pertanyakan di sini, selama ini bertahun-tahun kenapa pemerintah daripada Departemen Perdagangan, BPOM tidak pernah melihat kasus ini? Kenapa sudah berlama-lama baru ketahuan? Sebenarnya tugas mereka itu apa sebenarnya di sana itu? Apalagi BPOM ini, Badan POM ini, itu nggak pernah bergerak. Saya perhatikan mereka itu hanya duduk di kantor. Sebenarnya mereka mengerti itu kasus-kasus itu ada, cuma orang itu mungkin ya kong kali kong juga nih BPOM ini. Mereka itu sebenarnya tahu kasus-kasus mana sebenarnya yang rentan ditipu kepada masyarakat itu. Cuma mereka ya kong kali kong juga itu. Ya mereka ya main kedip mata aja sama pengusahanya. Jadi mereka juga dapat gitu. Jadi kayaknya di Indonesia ini pembohongan dan penipuan itu sudah merajalela gitu. Hidup di Indonesia ini sepertinya kalau tidak pintar berbohong dan tidak pintar menipu tidak akan kaya. Seperti itu saya perhatikan di Indonesia ini. Kalau di Indonesia aku mau ingin kaya ya menipu lah, pintar menipu dan pintar berbohong. Cuma itu di sini apanya. Kalau kamu jujur-jujur di Indonesia ini ya udah. Ya maka kadang-kadang satu hari pun kamu dapat duit itu belum tentu dapat satu hari makan. Itulah kalau kejujuran di Indonesia.
Tapi kalau kau pintar menipu, pintar berbohong, tapi umumnya pintar menipu lah ya. Kalau pintar menipu sana sini, menipu sana sini, menipu ya kamu kaya, cepat kaya. Itulah kepintaran di Indonesia yang dipelihara. Inilah yang diproduksi di Indonesia termasuk dari pejabat. Pintar menipu, pintar titilep uang negara, uang rakyat, ditilepin semua. Ah, itulah kehebatannya kalau di Indonesia. Tapi itu dia. Maksud saya, minyak ini kenapa baru ketahuan sekarang ini? Yang dari katanya 1 kilo jadi 750 gram. Ini kan sudah sangat berbahaya, sangat merugikan sekali itu. Hampir 1/4 kilo yang ditipu dia per satu kemasan begitu. Ini sebenarnya saya bingung lihat negara ini. Ada tugas, ada departemen khusus ini, khusus itu. Tapi semua diam aja gitu. Tidak pernah ada bergerak gitu. Ini saya perhatikan ini bukan cuma ini aja. Masih ribuan lagi kasus ini. Yang misalnya yang dari minuman, yang dari obat-obatan, yang dari makanan lain. Ini banyak penipuan ini. Kalau benar-benar nih BPOM ini bergerak betul-betul. Tapi orang itu hanya tidur-tidur duduk aja di kantor di AC itu. Mereka itu paham dan mengerti di mana ini orang-orang yang sering produsen yang sering menipu masyarakat produksinya. Dia paham, cuma dia main kedip mata aja. Karena dia ada setoran begitu loh. Tak pernah kita lihat aja lah, misalnya di pasar-pasar itu. Mana pernah datang orang itu kita lihat, atau di swalayan-swalayan. Saya perhatikan ya, beda ya. Saya berapa kali saya ketemu di Singapura sama di Malaysia ya. Yang kalau di Indonesia ya Badan POM lah ya. Itu sering saya jumpai di supermarket mereka datang. Inspeksi. Kadang orang itu datang 12 orang, kadang 7 orang, kadang 10 orang gitu. Sering di Singapura sama di Malaysia saya perhatikan itu orang-orang itu. Itulah hebatnya orang itu. Itulah hebatnya orang itu menjalankan tugas negara. Mereka selidiki semua, dia lihat satu-satu gitu, diperhatikan apanya barangnya. Saya bingung juga tengok Indonesia ini. Kenapa mau minta gaji besar-besar pejabatnya, pegawainya, PNS-nya, ASN-nya. Minta tunjangan lagi berlebihan, tunjangan ini, tunjangan itu. Tapi kinerja yang pemerintah juga gobloknya bukan main. Tambah tunjangan, tambah gaji, tapi kinerjanya seperti ini. Habis uang rakyat, habis uang negara semua sama mereka. Mereka yang digaji-gaji, tapi rakyat yang dimiskinkan, rakyat yang dibodohi, rakyat yang ditololin. Kadang-kadang kita naik darah juga lihat pemerintah ini sebenarnya nih. Naik-naikkan gaji ASN, naik-naikkan pemerintah, naik-naikkan gaji daripada pegawai negeri, pegawai sipil. Tapi hasilnya tidak ada seperti ini. Ini masih banyak, ini masih baru 1-2 biji yang terbongkar ini. Kalau seandainya dilihat nih masih ribuan item lagi yang terjadi nih. Karena di Indonesia memang begitu, seperti yang aku bilang tadi, kalau nggak menipu ya nggak kaya. Nggak ada pekerjaan di sini yang jujur-jujur kaya, nggak ada. Ya paling cukup makan lah kalau jujur. Tapi kalau tipu sana tipu sini, itu di Indonesia. Itu hebatnya di Indonesia. Kekayaan itu kalau sudah kita lihat orang kaya itu pasti pintar menipu itu. Kalau nggak menipu dia pasti nggak kaya. Itu kuncinya. Polisi juga tidak ada juga gebrakannya. Baru dari masyarakat tahu. Harus dari masyarakat tahu ada laporan, baru pun bergerak pelan-pelan dia. Bukannya dia yang menemukan masalah itu duluan. Entah apa juga kinerja orang ini. Dari masyarakat loh yang tahu. Bukannya polisi. Baru datanglah polisi setelah ini diusut, ditelusuri, dipelajari, cuma bahasa-bahasa begitu. Oke lah, kamu telusur kau apa. Nanti setelah itu hukuman apa yang dibuat yang pantas sama mereka itu. Kayak ini ya kan. Kita lihat ini sebenarnya mereka ada juga yang buat dibelinya itu minyak curah yang pakai jeriken atau pakai bungkusan-bungkusan yang dibungkus pakai plastik itu, yang diikat-ikat dengan plastik itu mereka beli baru diciptakan satu kemasan itu seolah-olah ya kemasan ini minyaknya di dalamnya ini semacam eksklusif lagi gitu ya kelihatannya gitu. Jadi setelah tadi yang dibelinya yang minyak curah yang murah itu misalnya katakanlah 10.000 per kilo, nanti dijualnya entah 15.000 atau 17.000 per kilo setelah dimasukkan dalam kemasan. Itu kan sudah penipuan namanya itu, kan kualitasnya sudah berbeda itu.
Yang curah itu sama yang kemasan itu kan kualitasnya sudah berbeda. Jadi ini penipuan semua nih, penipuan. Sebenarnya tak ngerti lah, aparat ini kerjanya apa gitu. Aparat ini apa kerjanya? Katanya intelijen ada, intelijennya buang aja itu intelijen kok tak berguna itu. Buat apa intelijen itu ada enggak ada gunanya? Saya bingung juga tengok aparat ini. Jadi kita naik tensi juga kita lihat-lihat apa ini sekarang yang digaji-gaji negara ini. Uang rakyat semua habis untuk mereka. Saya juga jadi bingung sekarang ini apa ini. Negara ini kok bisa negara seperti ini apanya? Bodohnya, amburadulnya gitu loh. Itu tadinya dari petugas-petugas yang digaji-gaji negara ini semuanya ini, dasarnya ini. Mereka sudah main-main mata gitu. Jadi akhirnya masyarakat yang korban, masyarakat yang dikorbanin, masyarakat yang jadi betul-betul tumbal mereka ini. Padahal masyarakat yang gaji mereka, tapi masyarakat yang ditumbalin. Jadi ini penyakit di Indonesia ini. Jadi bagaimana menurut kalian teman-teman? Kalau seperti ini kejadiannya siapa yang sebenarnya di sini yang bertanggung jawab? Apakah memang betul-betul ada kaitannya dengan petugas-petugas? Ya artinya katakanlah badan POM tadi itu Departemen Perdagangan ya, Departemen Perindustrian itu ada nggak kaitannya kepada mereka kalau kejadian-kejadian seperti ini? Tolong berikan komentar guys ya.